mau bangun padel pertama yang ada di daerah Gunung Kidul ya kan. Yang kedua juga ada kafe mendukungnya dan mungkin ada hal-hal yang lain. Awal-awalnya juga maju mundur nih jalan nggak ya? Karena quote-unquote katanya mahal. Tapi saya kok yakin ya, seperti kos ini dulu juga kayak gitu, sama Mas Robi ini naik turun. Ya, mungkin tips dari Pak Eko nih dengan memilih kawasan yang nggak umum di Wonosari. Tipsnya apa Pak kalau misal bikin lingkungan yang susah nih Mungkin kelihatannya? bukan kawasan ya, lingkungan. Oh, lingkungan. Kalau namanya project, ketidaksempurnaan itu udah pasti. Oke. Misal, oh ini komplain, oh ini itu sesuatu hal yang biasa. Betul. Gitu. Tetapi adalah reaksi kita membetulkan atau itu misalnya fix problem dan seterusnya, itu yang harus kita nilai. Nah, Pasco tuh nilainya di situ. Oke. Jadi bukan namanya kita tuh, woi kerja benar selesai. Kalau saya nggak yakin. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fikar dan saat ini kita udah dengan Mas Robin dan Pak Eko nih dari Kos Wonosari. Nah kita itu ini sebenarnya part kedua dan yang saat ini kita akan membahas ke depannya karena kita di sini proyeknya nambah ini kebetulan ya Mas Robin. Ya alhamdulillah nambah terus nih dari Pak Eko ini Nambah proyeknya. terus. Katanya ya mau bangun padel pertama yang ada di daerah Gunung Kidul ya kan. Yang kedua juga ada kafe mendukungnya dan mungkin ada hal-hal yang lain. Untuk info lebih lanjut kita akan tanya langsung ke Pak Eko gitu Yes. Nah Pak Eko, untuk pertanyaan pertama nih Pak Eko, dari yang saya sampaikan barusan nih Pak Eko, apakah benar yang dilakukan Pak Eko di sini tuh seperti itu atau mungkin ada yang beda mungkin Pak? Benar dan beda. Benar dan beda. Benar itu artinya kan nggak berhenti di kos. Ini Mas Robin udah banyak bantu waktu itu kos yang kita coba-coba gitu kan. Terus kita coba sebetulnya alasan awalnya itu memberikan tambahan fasilitas ya. Iya betul. Tambahan fasilitas penghuni kos. Karena saya lihat sebetulnya komunal cukup oke di AB 3 Sada Jiwa, tetapi rasanya kok ada yang kurang. Terus akhirnya kafe. Kafe ini sebetulnya seperti apa ya? Cafe shop sebetulnya. Iya, coffee shop Ya, ya. coffee shop seperti kayak kalau quote-unquote hotel itu kan ada sebagai fasilitasnya. Itu sih sebetulnya, jadi menambahi fasilitas tadi. Nah, terus kenapa beda? Ya ini harus berbeda. Mungkin kalau orang lain yang di tempat lain mungkin ya udah kos tuh ya udah penghuni satu kamar, fasilitas yang ada silahkan nikmati. Tapi gini, kebutuhan sama model penghuni itu kan terus berubah. Nah itu yang coba saya merubah juga gayanya. Itu makanya sekarang cafe shop harus ada. Dan mungkin ini sebetulnya testernya udah cukup lama. Melibatkan penghuni kos juga. Melibatkan penghuni kos. Jadi rasanya itu rasa teman-teman yang kos di sini sebetulnya. Begitu. Dan teman-temannya. Begitu sebetulnya. Nah kalau yang tadi disebutkan pedal tadi, gini Mas, pedal itu kan quote-unquote orang katanya olahraga mahal gitu. Betul. Gitu. Dan itu berkembangnya di kota-kota besar. Pertama di Bali, kemudian Jakarta, kemudian sekarang Surabaya, Jogja kota mulai grow. Nah, Wonosari nggak tahu kapan gitu. Nah, saya coba. Kebetulan saya suka pedal, kemudian saya coba ke sini. Nah, makanya hitung-hitungan ya sama Mas Robin supaya benar-benar terjangkau sama orang di sekitar sini. Tapi lagi-lagi awalnya adalah itu juga sebagai fasilitas penghuni kos. Karena penghuni kos itu nanti akan mendapatkan privilege satu coffee shop, pasti diskonnya jauh lebih menarik dibanding customer. Customer biasa. Padel juga gitu. Padel itu kemungkinan juga dapat privilege. Penghuni kos itu akan dapat semacam apa namanya free hours.
Wih. untuk bermain. Oh, Gitu. dari Iya, jadi nanti akan kita buat mungkin sekian jam untuk penghuni kos silahkan main. Wih, keren banget ya. paketnya. Pak. Modelnya kayak gitu, yang beda gitu kayak iya, gitu. iya. Nah, ini kan kalau di Wonosari itu awal-awalnya juga maju mundur ini jalan nggak ya? Karena quote-unquote katanya mahal. Tapi saya kok yakin ya, seperti kos ini dulu juga kayak gitu, Iya. sama Mas Robi ini naik turun, tapi alhamdulillah penuh. Malah alhamdulillah gitu. Tulang okupansi Iya. Pak Eko. Nah, gitu. Ya gitu. Malah sekarang cenderung agak apa ya? Kewalahan. Sampai nolak-nolak infonya Pak Oh, Eko. sekarang nolak-nolak malah. Bukan nolak, Mas. Waiting list. Waiting list. Karena Jadi rezeki nggak boleh okupansinya 100 lebih ya. Iya, 100 itu kayak lebih. gitu. 120% okupansinya. ditolak. Jadi itu bukan menolak. Padahal harganya juga di sini kan bukan Di yang sini premium sih. Premium Di sini- hitungannya, di udah sini, seperti di itu. sini cukup tinggi gitu Oke. loh. Tetapi ternyata memang sebenarnya bukan masalah harga. Tapi kalau harga tinggi nggak diikuti oleh tadi value, fasilitas itu juga percuma. Oke. Dan itu yang coba kita tawarkan. Begitu. Oke, ya jadi penjelasannya keren banget gitu. Kurang lebih memang karena kebetulan sudah jalan dan ternyata itu banyak antusiasnya, Pak Eko mau coba untuk mengembangkan hal-hal yang berkaitan, yang relevan Betul. dengan semuanya, gitu, Pak Eko. Dan market itu ternyata bisa dibentuk ya, Pak. Market bisa dibentuk. Oke, Market bisa dibentuk. Oke, jadi bentuk. Oke. Yang penting promosinya, komunitasnya. Ya, iya benar banget. Nah, ini kan kebetulan musim hujan, kemudian juga akhir tahun nih Pak Eko. Kalau untuk Pak Eko sendiri refleksinya selama setahun ke belakang dan ke depan mungkin ada Pak Eko terkait bisnisnya di sini di Wonosari, atau mungkin Pak Eko juga ada rencana di luar kota yang lain? Pertanyaannya berat ya. Ya benar. Simpel Pak. Ini gitu. Aku tuh gini Mas, setiap tahun pasti ada namanya evaluasi. Aku tuh, ini share aja sedikit. Ada namanya selalu menulis keinginan gitu loh, keinginan dalam sebuah lembar gitu buku. Mungkin kalau pernah baca itu adalah saya tulis apa aja yang saya inginkan setiap akhir tahun sama awal tahun. Nanti dievaluasi di akhir tahun depan. Terus aku kasih judul tuh. Ya Tuhan, inilah proposal hidupku. Wah, Keren Pak Eko. Itulah tulisan-tulisan yang sebetulnya itu yang saya inginkan gitu loh. Karena saya pikir ya tadi kan doa ikhtiar itu harus terjadi. Tetapi dengan ditulis tadi itu kayak kalau kita kerja ya. Mungkin siapa tuh timnya Mas Robin itu kan checklist kerjaan. Iya. Itu checklist keinginan kayak gitu. Nah, evaluasinya memang banyak karena awal-awal kita sudah belajar tentang kos-kosan. Oh, sekarang udah ketemu kayak gini. Kemudian kita belajar juga di sekitarnya. Oh, kayak apa? Kompetitor kayak apa? Karena saya pikir ini bukan untuk bersaing saling sikut dengan kompetitor. Tapi kalau saya lebih cenderung bagaimana bersaing memberikan yang terbaik buat customer. Gitu. Akhirnya customer lah yang memilih. Itu sih. Oke, Pak Eko, terutama selain kawasan yang sedang Pak Eko rancang ini, dan tadi udah ada refleksinya, mungkin ke depan banyak kan ini yang dengar podcast kita ini Pak Eko, itu kan orang-orang yang belajar bisnis kos-kosan dan lingkungannya. Mungkin tips dari Pak Eko nih dengan memilih kawasan yang nggak umum di Wonosari. Tipsnya apa Pak kalau misal bikin lingkungan yang susah nih Mungkin kelihatannya. bukan kawasan ya, lingkungan. Oh, lingkungan. Itu soalnya gini Pak Eko, saya nambahi. Jadi ada beberapa banyak klien kita itu melihat beberapa video kita ya di YouTube tentang kosnya Pak Eko ini. Itu beneran Mas, klienmu itu di Wonosari. Iya. Bener Mas, serius kayak gitu. Ada nyatanya semuanya sudah full juga kamarnya. Nah, itu salah satu keunikan dan mungkin ini ya salah satu strateginya Pak Eko juga. Nah, itu yang ingin didengar juga oleh orang-orang. Oke, ini menarik. Sebetulnya karena saya pernah kuliah saya di bisnis. Bisnis itu kan sebetulnya banyak yang bisa kita pilih opsinya. Mau kita pilih yang red ocean artinya memang pesaingnya cukup banyak, akhirnya kita main volume, banting-bantingan harga dan seterusnya.
Tapi sebetulnya kita juga bisa milih yang blue ocean, yaitu jalur yang sebetulnya jarang orang yang dilakukan. Nah, ada pasar yang kalau bahasa pasar itu pasar kecil, itu cerukan ya, yang uniqueness-nya itu. Nah, saya coba ngambil di situ sebetulnya. Jadi saya nggak ngambil banyak bicara tentang volume, tapi sebetulnya paling tidak itu menghasilkan yang paling nggak mirip dengan volume yang besar. Jadi kalau bahasanya gini, ada yang menyatakan bahwa ngapain harus kita ngambil banyak tapi dapatnya kecil. Tapi kalau less for more gitu kan, kita ngambil kecil tapi dapatnya banyak. Kan kalau teori Pareto itu kan 20 untuk mendapatkan 80, jangan kebalikannya. Itu yang coba saya buat uniqueness-nya di situ. Nah, kemarin sebetulnya Wonosari ada keraguan tapi kayaknya lebih sedikit keyakinan dan lebih besar lagi kenekatan. Sebetulnya gitu. Lebih besar lagi kenekatan. Ya itu kalau lihat survei gitu, kenapa? Mungkin semua orang juga kos ini, loh, harganya segitu mana laku gitu. Nah, kalau kita itu cuma berpikir customer kita adalah di lingkungan yang ada, mungkin jadi kayak gitu. Tapi kan ini kan market yang kita sasar yang mana. Nah, itu sebetulnya. Jadi sebenarnya banyak ya. Tadi kita milih strateginya tadi mau blue atau red ocean. Kemudian kita mau ngambil target market yang seperti apa. Itu juga penting. Kemudian yang ketiga, kita tetap harus melakukan survei. Survei itu tetap harus dilakukan. Dulu dibantu Mas Robin, survei kanan kiri. Gitu. Supaya kita menentukan yang tepat seperti apa. Dan yang paling penting selalu improve tadi itu. Untuk kepentingan customer. Wah, mantap itu Pak Eko. Nah, bahkan kalau kita lihat sekarang ini ya Pak Eko bukan hanya sebatas memilih market, tapi menciptakan market kalau sekarang ini Pak Eko ini. Marketnya udah beda nih, udah nggak bisa ini nyanyi yang lainnya di Wonosari ini Pak Eko. Ya, dari jawaban yang ringkas tadi dijawab Pak Eko dengan detail, ya bagus kan. Dan saya rasa juga ada tambahan nih Pak Eko jawabannya. Partner yang tepat sih Pak Eko, ya nggak Pak Eko? Ya, penting. Oke, penting. Karena gini, kalau saya ceritanya gini, orang itu ada berapa ya? Yang pertama tuh gini, kolaborasi. Partner yang tepat itu harus bisa diajak kolaborasi yang benar, komunikasi yang pas, jadi bisa ngerti. Komunikasi itu gini loh, bukan searah maunya saya benar sendiri atau maunya partner benar sendiri. Itu komunikasi itu penting. Kemudian yang ketiga, itu adalah kemampuan saya juga terukur. Jadi tadi berapa kanan itu. Jadi kolaborasi, komunikasi, kemudian kemampuan. Gitu. Yang keempat lagi nih, konsisten. Konsisten bahwa kenapa saya punya partner seperti Vasco. Vasco itu cukup oke karena tadi saya yang sebutkan syarat-syarat saya tadi bisa ngomong, kemampuan saya segini, itu juga bisa ngerti. Carikan opsi-opsi yang memang saya kayaknya segini nih. Tingkat keyakinan. Biasanya saya spending itu dengan tingkat keyakinan saya itu nanti seberapa gitu. Nah itu ini Mas Robin sama Mas Ridwan sebetulnya itu yang sering bolak-balik gambar berubah-ubah, itu cuma menyesuaikan. Nah komunikasi itu bukan masalah menang-menang sendiri, tetapi ini loh kalau bahasanya connecting, simbiosis mutualismenya itu Pak. Connecting trust itu tuh terjadi gitu loh. Karena bahasa itu agak susah Mas, kalau kita nggak komunikasi, meskipun kayaknya ngomong terus, tapi nggak ngerti. Sih. Gitu. Jadi kadang-kadang memang harus aktif listening kita, dengerin kita, terus kadang-kadang connecting. Itu yang paling penting. Karena menurut saya partner tuh banyak. Gitu. Bahkan banyak yang menawarkan proposal, saya juga ngobrol. Tetapi kadang-kadang proposal cuma transaksional. Ceritanya jangan transaksional. Gitu. Karena kalau cuma cerita transaksional itu artinya kita cuma cerita short term. Gitu sih sebetulnya. Wah dalam banget ternyata jawaban tadi. Jadi memang mungkin Vasco ini bisa jadi partner teman-teman semua nih yang lihat ya, yang mau belajar bisnis atau mau mengembangkan bisnisnya.
ternyata ini ada testimoni dari Pak Eko sendiri yang merasa puas dan ternyata kontinuitas itu penting teman-teman. Nah Pak Eko, ini kita lanjut mau ke area tentang pertanyaan testimoni Pak Eko. Kan kita pernah yang dahulu tuh kan testimoninya masih menyasar terkait awal mula kita bertemu, kemudian tanggapan dari Pak Eko saat ini Pak, dengan berkembangnya Vasco, berkembangnya Sada Jiwa ini Pak, apa yang Pak Eko bisa sampaikan ke teman-teman semua kalau mau komunikasi atau gabung nih dengan Vasco, atau mungkin ada yang mau ngekos di sini. Nah, mungkin bisa ditambahin juga ini Pak, dengan mau kasih promosi apa ini Pak di sini. Yang terakhir itu saya agak bingung. Kalau mau promo ini, saya kemarin baru waiting list banyak. Oh nggak bisa. Berarti Saya jadi ntar pusing saya gitu. Tapi gini, ada satu atau beberapa hal yang menarik dari Vasco ya. Kalau dulu kita kenal kayaknya Vasco juga masih agak mulai Iya, betul Pak Eko. newbie Pak. ya kan gitu kalau nggak salah ya. Ya, betul Pak Eko. Newbie. Terus saya juga baru belajar juga gitu Iya, kan. Pak. Jadi masih agak tabrak-tabrakan lah cara berpikirnya. Tapi kayaknya ini bukan tanpa ini, kayaknya kita bisa growth bareng ya Pak. Iya, bertumbuh Bisa bersama. growth Pak Eko. bareng, tumbuh bareng. Itu yang kita rasakan. Kenapa komunikasi tadi tumbuh gitu. Kalau namanya project, ketidaksempurnaan itu udah pasti. Oke. Misal, oh ini komplain, oh ini itu, sesuatu hal yang biasa. Betul. Gitu. Tetapi adalah reaksi kita membetulkan atau itu misalnya fix problem dan seterusnya, itu yang harus kita nilai. Nah, Vasco itu nilainya di situ. Oke. Jadi bukan namanya kita tuh, woi kerja benar selesai. Kalau saya nggak yakin, semua bangunan, semua ini pasti ada namanya catatan tuh punch list. Iya. Punch list itu pasti ada. Tetapi reaksi untuk memperbaiki dan bukan transaksional. Karena kalau dihitung-hitung Vasco itu kan ada syarat itu 1 kali musim hujan kayak gitu, gitu kan. Tapi sebenarnya saya beberapa kali musim hujan saya tetap komplain, ya tetap dilayani. Iya gitu. Pak, benar. Jadi Pak. saya rasa value itu yang nilai dari Vasco itu yang lebih tinggi dari sekedar transaksional. Oke. Menurut saya begitu. Ini bukan karena Mas Robin. Ya. Nggak disetting kayak gitu. Nggak ada. Nggak disetting. Gitu. Iya, Gitu. Pak. Jadi saya pikir itu. Karena kalau orang itu kan bilang, bukan kamu hebat saat kau menang, tapi kamu tuh akan hebat saat kau menang setelah kekalahan. Oh. Nah, jadi sebenarnya respon dari sebuah problem itu penting. Gitu. Iya. Wow, ya saya jadi bingung ini mau mengolah kata apa ini karena cukup kompleks ya jawaban dari Pak Eko. Mungkin terakhir nih Pak Eko, bisa beri 3 kata Pak terkait Vasco ini, timnya. Kalau dulu kan pernah nih Pak, mungkin ada lagi Pak yang baru nih Pak. Kan kita kalian newbie nih, sekarang udah grow bareng. Nah, Vasco part 2 ini ada 3 kata khusus nggak, spesifik nih Pak buat kita? 3 kata. Iya, 3 kata aja Pak. Itu bikin satu kalimat atau ini? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa Pak. Bebas Bapak. Tapi yang menarik gini, Ya. kalau saya 3 kata itu, 1 itu tadi growth. Growth itu tumbuh. Tumbuhnya Vasco itu bukan cuma tumbuh karena proyek yang sama, tapi diversifikasi yang jalan. Gitu. Seperti pedal tadi ya, contoh pedal. Saya berpikir pedal gini-gini. Ternyata nyaut. Karena kebetulan punya proyek disebutin Mas ya. Oh, di Yogyakarta. Kebetulan kepasan gitu loh. Iya. Kepasan. Nah, itu nyambung. Itu namanya growth-nya itu menyamping. Oke. Jadi bukan orang tuh terus cuma naik aja dengan satu produk. Linear. Nah, itu menarik. Yang kedua, ini konsisten. Konsistensi ini penting banget gitu. Dari dulu Mas Robin ya gini-gini aja ngobrol gitu. Tapi konsisten dengan pengalamannya tadi itu memberikan opsi-opsi, memberikan alternatif gitu. Buat kami yang memang terus belajar kayak gitu, itu tetap dilakukan gitu. Kemudian yang ketiga, kecuali konsisten growth, ini yang paling penting menurut saya itu ini saya bolak-balik ngomong value, tapi value itu gini maksudnya
deliverability. Yang dikasihkan sesuatu itu, ini kalau Mas Robin itu kan selalu menyebutnya kos mewah dan bangunan mewah. Sebetulnya bukan mewahnya, tetapi yang di-deliver tadi itu bahwa harusnya lebih dari nilai atau harga yang disampaikan. Karena value tadi itu bukan cuma saya bayar 1.000 dapat bangunan 1.000. Oke. Tetapi yang diberikan itu adalah sebenarnya 1.000 plus yang lain. Oke. Contoh, kos-kosan itu dengan kita masuk itu, saya punya bangunan yang oke, seharga 1.000. Tapi saya punya customer yang lain, value tambahan tadi, added value tadi. Itu yang menurut saya itu yang menarik. Gitu. Oke, itu Pak Eko. komunikasinya begitulah Mas. Iya. Jadi rame gitu. Nggak mungkin terakhir mau tanya ke Mas Robin nih kan. Ya Mas Robin lah. Iya, lah ya kan Mas Robin ini Mas. Tadi Pak Eko udah panjang, udah ngasih 3 kata juga. Biasanya 3 kata itu terakhir pertanyaan, tapi ini mau tanya ke Mas Robin nih. Di fase kedua dari proyek-proyek Pak Eko ini Mas Robin, ada mungkin yang mau disampaikan untuk teman-teman yang viewer nonton dan mungkin dengan Pak Eko sendiri yang sekarang sebagai klien yang sebenarnya kita nggak hanya pakai, ada beberapa proyek juga hitungannya fasenya kedua, ketiga, dan selanjutnya ini Mas Robin. Iya. Jadi untuk yang proyek kita yang di Wonosari, ini kan proyeknya bisa dibilang cukup menarik ya Pak Eko dibanding proyek-proyek kita sebelumnya. Ada kos, kemudian di bawahnya sini ini ada guest house. Nah, di atasnya guest house ada cafe. Nah, kita juga ada plan ke pedal. Nah, ini salah satu ekosistem bisnisnya Pak Eko yang cukup menarik ini Pak Eko, cukup menarik, dan sebenarnya di antara beberapa klien kita ini bisa dibilang hal yang saya rasa itu sangat yang pertama sangat bagus, yang kedua itu juga itu pengalaman yang sangat untuk kami itu pengalaman yang sangat baru banget nih Pak Eko, sangat baru banget karena di sini emang cukup kompleks kayak gitu, cukup kompleks. Nah, kalau proyek ini juga saya yakin ya dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Eko, dengan itu walaupun yang sudah disampaikan Pak Eko ada kenekatan atau apa, tapi saya yakin strategi bisnisnya Pak Eko jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih besar daripada itu. Okay. Nah, kita dari kos aja yang 19 kamar yang dulu kita cuma masih 05, 06, sekarang sampai full kayak gini. Ini pun saya rasa untuk cafe dan pedalnya ini ya bisa kita buktikan nanti 3 atau 6 bulan ke depan udah pasti waiting listnya udah nggak karu-karuan juga ya. Amin. Dan yang jelas saya juga ini bekerja sama dengan Pak Eko itu, makanya yang dibilang Pak Eko kita grup bersama itu benar itu. Benar-benar kita grup, jadi kita dari pemikiran atau ide yang dari Pak Eko itu berusaha kita olah bersama. Akhirnya saya juga tahu nih cara kerja atau cara bisnis bahkan strateginya Pak Eko itu seperti apa. Nah, saya juga punya belajar dari situ Pak Eko. Enggak cuma klien bisnis, ternyata juga partner ya Pak. Iya betul. Jadi saya juga banyak belajar sama beliau ini. Iya. Beliau itu ada kafe, ada apa. Nah, saya pun ketika ada penambahan itu juga ada keraguan pasti, karena di Wonosari ini masa kayak gini sih, kayak gitu. Nah, cuma kita berusaha membersamai apa yang sudah menjadi strategi atau idenya Pak Eko. Ya ternyata kita bisa membentuk market baru bahkan. Nah, itu yang sangat keren sih Pak Eko. Oke. Mungkin mau ada disampaikan lagi Pak Eko terkait mini podcast kita ini Pak, sebelum kita closing. Oke. Podcast ini menarik ya. Karena tadinya yang saya tuh sebenarnya orang yang nggak punya medsos. Oh iya Pak. Baru tahu ya. Nggak ada di situ Saya anti medsos. Makanya pas saya tampil di YouTube, beberapa YouTube sini tuh, kok lu malah jadi tampil di YouTube sih? Tetapi di situ ada satu ini blessing dari hasil itu muncul bahwa teman-teman lama lu bisnis ini ya ini ya. Nah, itu sempat ada sih kawan yang memang hobinya invest gitu. Udah ngomong-ngomong Mas. Itu bahkan ya udah deh, ayo kita mau invest. Oh gitu, oke. Itu sebenarnya gara-gara YouTube. Oke. Gara-gara podcast kayak gini gitu. Jadi kawan-kawanku yang Oke. melihat promo ini. yang melihat
saat ini saya juga sambil belajar karena podcast kayak gini belajar ngomong gitu. Nah kalau misalnya invest dan lain-lain di Wonosari, di Jogja itu masih sangat terbuka. Tapi yang penting kalau modelnya properti gitu. Kemarin temanku Mas, kok kamu mainnya di properti sih? Siapa yang ngajarin gitu. Saya berani kayak gini karena ada Fasko. Fasko partner saya yang saya bisa belajar banyak juga, bisa berkomunikasi dan seterusnya. Itu. Makanya ini Fasko udah saya kenalkan ke beberapa teman-teman saya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak. Kalaupun dia mau invest sesuatu dimanapun bisa ke Fasko. Kayak gitu. Kenapa? Garansi apa? Biasanya saya menggaransi saya sendiri. Waduh. yang digaransi ini value-nya Pak kita sendiri. Kayak gitu. Tetapi temanku kebetulan memang masih ada dipercayai gitu. Kayak gitu berjalan kayak gitu. Jadi podcast sebetulnya dari sisi positif banyak. Tapi memang sampai sejauh ini saya masih anti medsos. Oke, enggak apa-apa Pak. Yang jelas nanti kan usaha-usaha Bapak kan ada medsosnya biar Gen Z itu Pak. Itu butuh itu Pak medsosnya gitu Pak. Bapaknya nggak usah muncul di ini sosmed tapi bisnisnya itu udah banyak follower gitu. Mungkin cukup nggih Pak Eko, Mas Robin untuk mini podcast kita. Testimoni juga sudah selesai. Teman-teman semua yang tadi udah di-mention dengan Pak Eko yang mungkin temennya atau mungkin ada yang non-partner pun itu nggih mau berbisnis dengan Fasko ataupun Sadat Jiwa by Pak Eko itu bisa menghubungi aja di nomornya ini nggih di YouTube atau di sosmed-sosmednya Fasko gitu nggih. Mungkin cukup dari saya Fikar, ada Pak Eko dan Mas Robin. Dadah. Kita lanjut di episode selanjutnya. Thank you. Nah, ini jangan lupa. Ya, jangan lupa. Ya, oke, thank you.